R10 berkomentar, Yesus gak kenal Paulus, kocak. Silahkan Anda buka ataupun Anda searching Alkitab Kisah Para Rasul 9. Nanti silahkan baca perikel lengkapnya supaya paham. Tetapi saya baca ayat 11 sampai 12 supaya menghemat waktu sobat ya. Saya baca. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus menyuruh Ananias untuk berjumpa dengan Saulus. Oke, saya lompati ke ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mengenal Rasul Paulus. Jadi bagi kamu semua yang tidak senang, yang tidak suka dengan Rasul Paulus, yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar, silahkan baca Kisah Para Rasul 9 sehingga kamu paham dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus mengenal Rasul Paulus. Malahan Tuhan Yesus Kristus memilih Rasul Paulus agar Rasul Paulus itu pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Oleh sebab itu banyak agama Kristen di Eropa, di Amerika, ya gitu juga berkat dari Rasul Paulus. Karena apa? Karena Rasul Paulus pun memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar agama, di luar bangsa Yahudi, sobat ya. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus mengenal Rasul Paulus. Yang kedua, saya sangat heran mengapa banyak orang yang membenci Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus meninggalkan kemewahannya, meninggalkan nama baiknya untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi Rasul Paulus tidak menyerah. Walaupun di penjara, walaupun disesat, tetap Rasul Paulus memberitakan Injil. Itulah hebatnya Rasul kami sobat, Rasul Paulus yang tidak mengangkat senjata, yang tidak berperang, tapi mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kasih Tuhan kepada banyak orang.